Anak, materi yang akan kita bahas ini adalah tentang usaha dan pesawat sederhana. Mari kita lihat gambar. Perhatikan gambar. Apa yang sedang dilakukan orang tersebut? Apakah dia melakukan usaha? Ya, kita akan bahas. Apa itu usaha? Usaha adalah suatu kegiatan yang menggunakan energi untuk memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lambang dari usaha adalah W. W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya joule atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat, dan F adalah gaya Newton. Sedangkan S adalah perpindahan. Jadi usaha itu jika suatu benda berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya, latihan soal. Perhatikan gambar. Di sini ada sebuah benda bekerja dua buah gaya, yaitu 15 Newton ke kiri dan 20 Newton ke kanan. Ternyata benda tersebut bergerak sejauh atau berpindah sejauh 20 meter. Hitunglah besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut. Maka kita akan cari dulu resultan gayanya. Ya, pembahasan. F1 sama dengan 15 Newton ke kiri dan F2 adalah 20 Newton ke kanan. Sedangkan S perpindahannya adalah 20 meter. W sama dengan sigma F kali S. Resultan gayanya dikali dengan perpindahannya. Resultannya 20 dikurangi 15 lalu dikali 20 meter. Maka usahanya adalah 100 joule. Selanjutnya daya. Daya adalah laju energi, di mana besarnya energi yang digunakan pada setiap detik. Oke, lambangnya adalah P. P sama dengan W per T, energi atau usaha per detik. P satuannya adalah watt, dan W adalah usaha satuannya joule, T adalah waktu satuannya adalah second. Selanjutnya, pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan usaha dengan mengubah arah atau besaran suatu gaya. Disebut pesawat sederhana karena hanya memerlukan satu gaya untuk melakukan sebuah usaha. Pesawat sederhana bisa memberi manfaat yang banyak, antara lain mengubah bentuk energi, mengurangi gaya, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah. Keuntungan dari pesawat sederhana itu disebut dengan keuntungan mekanik. Macam-macam dari pesawat sederhana itu ada 4, yaitu tuas atau pengukit, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Untuk yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas sering digunakan untuk mengangkat benda berat ataupun benda yang berukuran besar. Tuas dibagi menjadi titik, yaitu titik kuasa, titik tumpu, dan beban. Tuas dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan letak titiknya atau letak titik tumpunya. Nah, kita lihat dulu tentang keuntungan mekanis sebuah tuas. Kita lihat gambar. Di sebelah kiri itu adalah benda yang disebut dengan beban. Yang di tengah itu adalah titik tumpunya, sedangkan yang di sebelah kanan adalah kuasa. Jarak antara beban dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan beban atau LB. Sedangkan jarak dari titik tumpu sampai ke kuasa itu disebut dengan lengan kuasa atau LK. Rumus persamaannya adalah W itu adalah beban, berat dari beban, dikali dengan lengan beban LB, sama dengan gaya dikali dengan lengan kuasa. Atau keuntungan mekanis tuas, KM, disingkat dengan KM, keuntungan mekanis, sama dengan W per F, atau LK
per LB. Ya, jadi berat benda dibagi dengan gaya itu untuk menghitung keuntungan mekanik, atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Selanjutnya, contoh soal. Sebuah besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya adalah 2,5 meter dan lengan bebannya adalah 1 meter. Hitung besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Ya, di sini dari gambar kita lihat W, beban berat benda, atau W sama dengan 160 Newton. Lengan beban atau LB atau LB juga bisa, itu 1 meter. Sedangkan LF atau LK, lengan kuasa atau LK atau lengan LF ya, sama saja, sama dengan 2,5 meter. Yang ditanya adalah F dan KM. Kita pakai persamaan W kali LW sama dengan F kali LF. Di sini LW dan LF itu sama juga LB dengan LK ya, rumusnya sama. Lengan beban bisa pakai W atau LW atau LB. Maka 160 dikali lengan bebannya 1 sama dengan gaya F dikali dengan lengan kuasanya 2,5. Maka F sama dengan 160 dikali 1 dibagi 2,5. Jadi gaya untuk mengangkat beban 160 Newton itu memerlukan gaya 64 Newton. Sedangkan untuk mencari keuntungan mekaniknya sama dengan KM sama dengan W dibagi dengan F. Beban dibagi dengan gayanya. 160 dibagi 64. Jadi jawabannya 2,5. Atau KM sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. 2,5 dibagi dengan 1. Jawabannya sama, yaitu 2,5. Macam-macam dari tuas itu ada 3, yaitu tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Jenis-jenis dari tuas itu berdasarkan dari letak titiknya, terutama yang di bagian tengahnya saja. Kalau jenis pertama yang di bagian tengahnya itu adalah titik tumpu. Sedangkan jenis kedua itu di bagian tengahnya adalah titik beban. Sedangkan jenis ketiga titik tengahnya adalah titik kuasa. Contohnya, jenis pertama ada gunting, jenis kedua adalah pembuka tutup botol, dan jenis ketiga adalah pinset. Jadi jenis-jenis dari tuas ini berdasarkan letak titiknya. Yang di tengah, kita caranya dengan melihatnya, yang di tengahnya adalah kalau jenis pertama itu titik tumpu, yang kedua itu adalah dari titik beban, sedangkan yang ketiga adalah titik kuasanya. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini adalah contoh-contoh dari tuas. Bisa dijelaskan di situ letak-letak dari titik-titiknya sehingga bisa ditentukan ini benda jenis tuas yang keberapa, ya. Selanjutnya di sini orang yang angkat beban itu termasuk contoh dari tuas jenis ketiga, karena yang di bagian tengahnya itu adalah titik kuasanya. Titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu urutannya. Selanjutnya, kalau orang yang bermain badminton di sini, pengungkit jenis pertama di bagian kepalanya leher, sedangkan titik pengungkit jenis ketiga itu pada tangan yang memegang raket, dan jenis yang kedua adalah dari kaki. Ya.
Selanjutnya, untuk pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi rantai atau tali. Kegunaan dari katrol adalah mengangkut beban atau menarik suatu benda. Katrol dapat dibedakan menjadi katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Katrol tetap di sini gambarnya seperti ini. Katrol tetap itu berada pada posisi yang tidak berpindah. Contohnya adalah kerekan bendera dan sumur ya. Itu memiliki keuntungan mekanisnya adalah 1. Jadi besarnya gaya itu sama dengan besarnya beban. Bebannya berapa, maka gayanya akan sama. Hal ini untuk memindahkan suatu benda dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Selanjutnya katrol bergerak. Katrol bergerak atau katrol bebas itu adalah katrol yang berpindah posisinya ya. Keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi LK per LW sama dengan 2, atau berat benda dibagi dengan kuasanya, itu besarnya 2. Katrol ganda atau majemuk yaitu gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, di sini keuntungan mekaniknya dihitung dari jumlah tali penopangnya. Kalau di sini berarti keuntungan mekanisnya 4. Jika bebannya 100, maka gayanya itu adalah seperempatnya. Hanya butuh seperempat dari bebannya. Jadi keuntungannya 4. Selanjutnya di sini kita lihat gambar atau juga disebut dengan sistem katrol ya, jumlah tali penopangnya dihitungnya 1, 2, 3, 4, yang F tidak dihitung. Jadi kalau bebannya 100, maka gaya yang diperlukan adalah 100 dibagi 4 ya, beban dibagi 4 karena di sini ada 4. Di seperempatnya untuk gayanya, hanya perlu seperempat untuk bisa mengangkat beban tersebut. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana cara untuk memindahkan kotak ke dalam mobil box, yaitu dengan bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring itu adalah sebuah bidang miring yang digunakan untuk memindahkan dari benda ke ketinggian tertentu. Keuntungannya yaitu semakin kecil sudut kemiringan suatu bidang, maka semakin besar keuntungan mekanisnya. Sehingga semakin kecil, kalau keuntungan mekanisnya besar, maka gaya yang diperlukan itu juga semakin kecil. Dengan contoh seperti ini. Ini ada beban, ada gaya, ada S. F adalah beban, W adalah beban, F adalah gaya, W adalah beban, sedangkan S adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda, sedangkan H adalah ketinggiannya. F sama dengan W kali H per S. M adalah keuntungan mekanik, di mana keuntungan mekaniknya adalah W per F atau S per H. Kita lihat dengan contoh. Ya, di sini berat benda itu adalah 1500 Newton, panjang lintasannya adalah 2, tingginya adalah 1. Maka berapa gaya dan berapa keuntungan mekaniknya? Maka jawab, diketahui W adalah 1500, F-nya adalah berapa? Sedangkan S-nya adalah 2, H adalah 1. Berapa keuntungan mekanik dan gayanya? Keuntungan mekanik adalah S per H. Jadi 2 dibagi dengan 1 sama dengan 2, sedangkan F sama dengan W kali H per S. 1500 dikali 1 dibagi 2, 750 Newton. Jadi keuntungan mekanisnya 2, sehingga gayanya itu setengahnya dari 1500. Yang keempat adalah roda berporos. Prinsipnya adalah dengan menghubungkan roda pada sebuah poros yang berputar bersama-sama.
Manfaatnya adalah untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Prinsip roda berporos dapat dijumpai pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda mobil, roda gerobak, dan gerinda. Di sini adalah roda gear, juga merupakan contoh dari roda berporos. Fungsinya sebagai pusat pengatur gerak sepeda yang terhubung dengan sepeda. Oke, terima kasih.